Tojiwe adalah nama salah satu desa adat yang berada di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Tojiwe diartikan oleh masyarakat umum sebagai nama desa yang masyarakatnya mempunyai keberanian atau pengorbanan mempertaruhkan jiwa dan raganya. Nama desa ini tak lepas dari sejarahnya yang historis. Desa adat Tojiwe memiliki beberapa pura yang berkaitan erat dengan sejarah desa adat ini. Salah satu pura tersebut adalah Pura Puseh Tojiwe yang akan kita tuju sekarang. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Ini adalah Pura Puseh Desa Adat Tohjiwe. Pura Puseh Desa Adat Tohjiwe ini erat kaitannya dengan Pura Besakeh yang ada di Bali. Ini yang dikatakan menurut lontar Purana Pura Besakeh. Hubungan Pura Puseh Tojiwe dengan Pura Besakeh yaitu dalam lasti Ida Betara Turun Kabeh simpang ke Pura Puseh Tojiwe karena adanya hubungan keturunan Empu Sidi Mantra yaitu putra beliau Ida Bang Mani Angkeran yang menurunkan Ida Tulus Dewa dan berputra Ida Tojiwe dan Ida Penataran. Ida Tojiwe diberikan kekuasaan untuk tinggal di desa adat Tojiwe. Pelaksanaan upacara rutin yang dilaksanakan di Pura Puseh Tojiwe yaitu piodalan yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada Rahina Ulian, Radite Wage Wuku Kuningan dan Ngusabe Ida Betara Turun Kabeh, Desa Adat dan Ngusabe Nini yang dilaksanakan pada Rahina Purnama Saseh kelima. Sedangkan kewajiban Desa Adat Tojiwe di Pura Puseh Tojiwe yaitu setiap 10 tahun sekali adalah upacara Nyangre Ida Betara Turun Kabeh Pura Besakeh, pada upacara melasti ke Pura Segara Watu Klotok, pada upacara besar Pancawali Krama. Pura selanjutnya adalah Pura Subak yang bernama Pura Ulun Suwi. Disinilah masyarakat desa adat Tohjiwe melakukan salah satu tradisi khas desa tersebut. Pura Subak atau Pura Ulun Suwi ini merupakan pura yang diusung oleh desa adat Tojiwe. Seperti pada Pura Subak umumnya, pura ini digunakan untuk memuja Dewi Uma. Disinilah para krama desa adat Tojiwe melakukan upacara ngayu-ngayu. Upacara yang dilakukan oleh desa adat Tojiwe untuk mensyukuri hasil panen yang ada di desa adat Tojiwe. Setelah dari Pura Subak atau Ulun Suwi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju mata air suci Campuhan. Di lokasi tersebut, kita akan melewati puluhan anak tangga. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 menit hingga kita tiba ke mata air suci yang sakral tersebut. Nah, jadi inilah dia akses jalan menuju Pura Campuhan di Desa Adat Tojiwe. Nah, inilah dia Pura Campuhan dari Desa Adat Tohjiwe. Pura ini biasanya digunakan untuk melakukan Ida Betara Mesucian dari Pura Puseh.
Setelah sampai di Pura Campuhan, kita akan melanjutkan perjalanan menuju mata air suci Campuhan. Perjalanan ini akan diiringi oleh derai air sungai serta bebatuan yang merupakan hasil pembentukan akibat erupsi Gunung Agung pada tahun 60-an. Jadi ini adalah mata air yang ada di Pura Campuhan di Desa Tojiwa. Mata air ini terdiri dari 3 sungai besar yang ada di Bali, yaitu Sungai Yemasin, Sungai Kaliunda, dan juga Sungai Telaga Waja. Nah, yang menjadi satu dan menyimbolkan Tripurusa. Pura berikutnya adalah Pura Tanggun Desa yang berada di ujung selatan Banjar Adat Tohjiwa, disebut masyarakat sebagai Tulak Tanggul. Tulak Tanggul dapat diartikan sebagai tempat pembagian atau pengelola air atau bendungan. Di pura inilah masyarakat memohon air untuk mengairi sawah dan air sebagai simbol manifestasi Dewa Wisnu. Jadi, Pura Tanggun Desa adalah tempat pemujaan Dewa Wisnu dalam manifestasinya sebagai air, yang bagi para petani sangat penting dalam mengairi sawah agar apa yang ditanam di sawah dapat berhasil tumbuh dengan subur di desa adat Tohjiwa. Nah, tepat di belakang saya saat ini adalah Pura Dalam Lingsir. Pura Dalam Lingsir ini adalah salah satu catur lawo yang ada di desa adat Tohjiwa. Pura Dalam Lingsir ini, feodalnya jatuh pada Purnama Sasih Kedasa. Baik, saat ini saya sedang berada di Pura Prajepati Desa Adat Tohjiwa. Pura Prajepati Desa Adat Tohjiwa ini erat kaitannya dengan Pura Dalam Gede Daton Desa Adat Tohjiwa. Nah, di Pura Prajepati ini bersebelahan dengan setre atau kuburan yang digunakan oleh masyarakat sekitar Desa Adat Tohjiwa untuk melakukan prosesi kremasi atau penguburan. Pura Dalam Gede Daton adalah pura yang digunakan dalam masa atau zaman kerajaan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan agama atau kegiatan penting bagi raja-raja. Pura Dalam Gede Daton sebagai Pura Kayangan Tiga erat hubungannya dengan Pura Prajepati dan juga Setre. Berdasarkan Lontar Siwatatwa, Pura Dalam, Prajepati, dan Setre tidak dapat dipisahkan. Ada keunikan dari umumnya lokasi Pura Dalam, Pura Prajepati, dan Setre atau kuburan yaitu berdekatan. Namun berbeda halnya dengan keberadaan Pura Dalam Gede Daton, yaitu jaraknya cukup jauh dengan Pura Prajepati dan juga Setre Adat Tohjiwa. Untuk pura berikutnya adalah Pura Dalam Pendem. Pura ini terletak di tengah area persawahan di wilayah Tempet Cegeng. Saat ini saya sedang berada di Pura Dalam Pendem Desa Adat Tohjiwa. Pura Dalam Pendem ini digunakan untuk memuja Betara Sri Sedana. Dan untuk feodalannya, Pura Dalam Pendem ini jatuh pada Buddha Cemeng Klau. Karena Pura Dalam Pendem digunakan untuk memuja Ida Betara Sri Sedana, maka dipercaya oleh masyarakat Tohjiwa bahwa pura ini dapat mendatangkan kesejahteraan. Hal ini dapat diartikan sebagai wujud rasa syukur atas harta yang diperoleh dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, saat ini saya berada pada Pura Kawitan Pasek Tohjiwa. Pura Kawitan Pasek Tohjiwa ini digunakan untuk memuja luhur, utamanya pada Pangeran Agung Pasek Tohjiwa. Pura Pasek Tohjiwa merupakan pura terakhir yang kita bahas.
Pura Pasak Tojiwa terdiri dari dua bagian yaitu Utama Mandala dan Madhya Mandala. Pada bagian Utama Mandala terdapat beberapa pelinggih dan bangunan suci lainnya sebagai linggih atau tempat berstananya para dewa. Sedangkan di bagian Madhya Mandala terdapat dua bangunan yaitu sebuah balai kulkul di bagian selatan dan balai gong di bagian utara yang biasanya akan digunakan saat ada puja wali atau piodalan. Selain pura-pura yang disebutkan sebelumnya, Desa Adat Tohjiwa juga mempunyai tanggung jawab dalam memfasilitasi keberadaan Pura Catur Lawa sebagai pengabih Pura Puseh Tohjiwa. Pura Catur Lawa ini ada di Desa Adat Tohjiwa karena Desa Adat Tohjiwa dulunya adalah desa adat tua yang memiliki hubungan erat dengan Pura Besakeh. Pura Catur Lawa di Desa Adat Tohjiwa yaitu Pura Ratu Laga Kangin, Pura Ratu Laga Kauh, Pura Dalam Lingsir, dan Pura Penataran Temaga. 4 pura catur lawa ini secara lokasi berada di 4 prajuru mata angin sehingga menempatkan keberadaan posisi Pura Puseh Tohjiwa di tengah-tengah. Selain pura, Desa Adat Tohjiwa memiliki beberapa tradisi serta budaya yang memperkaya warisan desa adat ini. Salah satunya adalah tenun khas yang diwariskan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun. Selain tenun, Desa Adat Tohjiwa juga memiliki tradisi khas seperti upacara ngusaben ini. Upacara ngusaben ini diadakan dengan tujuan untuk memohon berkah dan menjaga keseimbangan alam serta wujud rasa syukur terhadap hasil panen di Desa Adat Tohjiwa. Selanjutnya adalah tradisi Jagayang. Jagayang diambil dari dua suku kata yaitu jaga yang artinya siaga, sedangkan kata hyang diambil dari kata meyangyang yang artinya menghadirkan kekuatan Tuhan dalam kepercayaan Hindu Bali melalui proses ritual. Jadi, upacara Jagayang artinya menetralisir hal-hal negatif dan menghadirkan kekuatan suci Ida Sang Hyang Dewasa agar selalu diberikan perlindungan dan keselamatan bagi seluruh umatnya dan alam ciptaannya khususnya di Desa Adat Tohjiwa. Om Swastiastu. Terima kasih Majang Deng Bapak Jero Abang Desa Adat Desa Tohjiwa dan Bapak Jero Mangku semua karena sudah berkenan memberikan waktunya kepada kami untuk melakukan wawancara terkait dengan Desa Tohjiwa niki. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nggih Pak nggih. Jadi yang perkenalkan nama saya Adi Guna Arya. Perkenalkan nama saya Igede Gusandika Pratama. Perkenalkan nama saya Igede Bagus Kelvin Andika. Mungkin Bapak Desa Adat dan Bapak Jero Mangku bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Enggak semua untuk gala pada adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan di kampus dalam rangka pembuatan video, terutama pembuatan video di sini di Desa Adat Tohjiwa. Baik, kami akan perkenalkan diri sebelumnya. Saya atas nama Inyoman Simpen selaku Desa Adat Tohjiwa. Di sebelah saya Jero Mangku Tangkas dan ini sebagai pemangku di Pura Bali Agung, dan sebelah lagi Jero Mangku Pedadian Semeton Pasak. Untuk menambah lebih cepat waktu, baik kami akan mengutarakan tentang 10 menit Desa Adat Tohjiwa. Kalau kita bahas tentang sejarah dari Jawa mungkin itu terlalu panjang, terlalu di luar jangkauan, sebab keadaan kami di sini di Desa Adat Tohjiwa mungkin kami bisa ceritakan dari Pura Pusat yang berada di Desa Besakeh, terutama di Penataran Agung Pura Besakeh, bagaimana sebenarnya Desa Adat Tohjiwa kaitannya dengan Pura Besakeh. Pertama mungkin saya bisa ceritakan
Satu, di saat kerajaan Bali yang dipimpin oleh Prabu Udayana, datanglah seorang pandita hidung pekulturan dan dibarengi dengan leadership Sidi Mantra. Nah, kebetulan beliaulah yang melakukan yatnya di Pura Besakih. Lalu ada Resi Sidi Mantra, biar kami cepat bercerita ini. Dia melakukan semedi di Pura Besakih, dan dia punya seorang putra yang bernama Manik Angkeran. Ida Manik Angkeran. Lalu beberapa tahun karena Ida Manik Angkeran mengabdi di Pura Besakih, kebetulan beliau mungkin kelahiran dari seorang Brahmana yang utama. Di Pura Besakih juga dia ketemu jodoh yang notabene seorang bidadari dari surga, yaitu dia melahirkan satu orang putra, yaitu Ida Tulesdewa. Nah, itu Ida Tulesdewa sudah besar di sana bersama-sama ayahanda mengabdikan diri. Dia juga punya dua orang putra. Yang pertama Ida Penataran, yang kedua Ida Tohjiwa. Nah, Ida Penataran diberikan kewajiban atau kewenangan untuk memerintahkan atau untuk mengayomi pebidangan satu di Selat, di Muncan, dan di Tebole. Nah, adiknya lagi yang Ida Tohjiwa itu, ya disinilah dia diberi kekuasaan di sini di Tohjiwa. Nah, lama kelamaan pendek cerita ini, Ida Tohjiwa dipanggil lagi oleh sebetulnya Ida Penataran. Dia kegegel dipanggil oleh di dalam dikegel, dan langsung dia di sana mempersunting istri dari keturunan Pasak. Semenjak itulah kedudukannya dari Brahmana menjadi Kesatria. Dan Ida Tohjiwa tetap di sini, itu dari Ida Penataran kembali ke Besakih untuk melanjutkan ayah-ayahnya seperti ayahanda yang sudah tua begitu. Nah, lalu lama kelamaan Ida Tohjiwa sudah tiada, pendek cerita sudah tiada, dan dialah diistanakan di sini. Tepatnya ada, pelinggisnya ada di sini sebelah barat di sini. Sampai saat sekarang masyarakat kami di sini semuanya tetap menghormati beliau. Gitu. Nah, lama kelamaan lagi waktu terus berjalan, itu dikisahkan kembali dari Besakih, karena memang Tohjiwa di sini ada kaitannya dengan Besakih, dibuktikan dengan seorang putra Ida Tohjiwa, putra dari Manik Angkeran. Lalu di saat Pura Besakih mengadakan suatu upacara agung seperti yang sudah dilaksanakan di Kedasa Ludra, Pancabalikrama, Cadi Darmada, Tribuana, Ekobuana, tetap dikalane Ida Betara saking Besakih turun mensucian ke Segara Klotok. Haris mengawali saking Klotok, Ida merapatkan dengan Penataran Nanggo Pelungkung. Besok pagi dia di sini beristirahat dan dijamu di sini oleh masyarakat di sini sesuai perintah yang sudah diwarisi oleh leluhur. Nah, sampai saat sekarang mungkin itu karena itu sudah tradisi yang harus kami masyarakat Tohjiwa pertahankan dan merupakan suatu keistimewaan. Sampai sekarang lah masih ada bukti-bukti seperti yang telah dicantumkan di Raja Purana Besakih yang dulunya belum bernama Desa Adat Bumi.
Di sana diceritakan di Raja Purana Pusaka. Di sana diceritakan Gumi Toh Jiwa. Di sana ada lagi bagian-bagian di sana di Raja Purana Pusaka yang namanya itu kepasekan, bumi istilahnya sekarang bagian-bagian itu kepasekan, bog-bogan, yaitu loduma, yaitu lingongang, yaitu daun kutuh. Nah semua itu masih ada. Mungkin kami sudah menanyakan kemarin itu karena ini bahasa Sanskerta, apalagi kami baru umur segini kan tidak tahu apa artinya bahasa itu. Kami tanyakan kepada orang yang tahu, tepatnya di Gereja Sidemen di tengah, katanya kepasekan, tanah kepasekan itu memang ada di lingkungan bidangan adat dan juga bubugan memang ada. Sampai sekarang ada yang namanya kelasiran bubugan masih ada di sebelah Pura Ulun Suwi yang tadi adik kesana itu yang namanya bubugan. Dan itu lodumah ada juga dan namanya kelasiran lodumah. Kami tanya juga lodumah yang artinya itu tempat peristirahatan terakhir. Memang ada di sana tanah itu milik adat yang namanya Lord Sitra. Dan itu Daun Kutuh yang ini. Sebelah ini ada Daun Kutuh. Dan itu Lengongang itu juga ada. Itu yang tanahnya istilahnya diberikan oleh di dalam atas dasar Pura Besakeh, dan hasilnya dulunya memang hasilnya itu sekian sepertiga dari hasil itu diaturkan ke Besakeh. Sekarang karena sudah menjadi tradisi, hasil-hasilnya itu untuk digunakan biaya di saat Ide Betara turun kabeh beristirahat di sini. Dengan hasil itu kami pergunakan untuk menjamu para pengiring, para pemangku, ide Sunan Ide Betara Sami. Di sinilah kami menjamu semua. Dari itu yang lainnya lagi dulu sebelumnya digunakan untuk menjamu itu memang hasilnya sepertiga diaturkan ke Pura Besakeh. Pertama di Pura Kidul Kerteg itu Pura Kidul Kerteg sudah, Pura apa namanya lagi Kidul Kerteg, Pengubengan, Pesering Jagat, yang lagi satu Lord Kidul, Lord Penatran itu dulu, tapi karena sekarang sudah total diberikan kepada Desa Adat Toh Jiwa untuk menjamu pengiring dan ide susunan. Cukup hasilnya untuk masyarakat di sini. Yaitu kalau kita kembali mengulas perjalanan sejarah, memang dulunya itu semua masyarakat orang yang ada di Desa Adat Toh Jiwa memang asli di sini. Karena beberapa tahun, mungkin perjalanan tahun itu ada kudeta di kerajaan, nah itu waktu zamannya di dalam bergel-gel terjadi kudeta Gusti Maruti. Nah di saat itulah semua kerajaan-kerajaan kecil dikirim ke sini untuk memerangi Gusti Maruti. Tapi karena saktinya Gusti Maruti, semua pasukan yang dari Karangasem bukan memerangi Gusti Maruti. Justru masyarakat di sini, masyarakat asli di sini, karena merasa ketakutan didatangi oleh para pejuang, prajurit dari kiriman dari Karangasem. Lari dah ya, lari penduduk di sini yang asli lari ke Klungkung, ke daerah Besangkawan sampai saat ini. Nah, sekarang semua penduduk asli di sini lari ke Besangkawan. Di sana dia diberikan tempat oleh di dalam dan tetap sampai sekarang. Nah kami di sini semua dari Karangasem, ada dari Bude Keling, ada dari Pipit, ada dari Kesimpar, ada dari Banjarbau, ada dari Padangkawat, ada dari Mumbul, ada dari semua dari daerah Karangasem. Di sinilah kami
bersama-sama memelihara wewidangan yang ada di sini. Wewidangan baik itu wilayah, baik itu perayangan seperti di Pura Puseh, Pura Dalam dan sebagainya. Nah, anehnya lagi mungkin masyarakat akhirnya dipindah ke Besang. Itu semua yang ada di sini, baik itu perayangan, baik itu nama jalan, nama Tayowang, nama pura-pura, itu semua namanya ada di sana. Mungkin untuk mengingat puranya atau tempat-tempatnya di sini biar saya ingat sampai di sana. Umpamanya Pura Dalam Daton, Gede Daton di sana memang ada. Puseh Tojiwo memang di sana ada. Baik itu beberapa nama jalan ada di sana. Di sini Jalan Cebit, di sana ada Jalan Cebit. Di sini ada Kayuan Bedugul, Kelenting, Celempung, Tempili, Kayuan Klebet, Kayuan Sempol, Kayuan Bombol, di sana ada di Besang kawan. Semua ada di sana. Dan itu dari berjalannya upacara, kalau di dalam gede ada upacara baik itu piodalan, dikala pemacakan agung, Musabe dalam purnama kedasi. Sebelum selesai di sini, di dalam Gede Daton, di Besang belum berani melakukan itu karena ada ceciri itu, ada ceciri. Jika ada ayam putih sudah masuk di gedong di sana, berarti di sini sudah selesai gitu. Upacaranya di sini sudah selesai. Baru di sana bisa mulai upacaranya, proses upacara di sana di Besang. Nah, lain daripada itu, di bidang tata cara upacara memang apa yang ada di sini dulu yang dia miliki sini juga dibawa ke sana, umpamanya dan sampai saat ini tetap berlanjut. Di saat saya ke sana di sini mengadakan pecarong agung dengan banteng diarak, kakinya disembelih, yaitu tercecah darahnya, terus di berondong sapi itu sampai di Pertuan Agung. Nah itu di sana di pura kulitnya itu, belulangannya itu dicari, balung-balungnya, tulang-tulang itu digunakan lagi untuk di dalam kaitan upacara taur. Nah itu di Pertuan Agung, di sana dilaksanakan taur agung yang disebut oleh Selinggih. Sampai saat sekarang memang itu rutin dilakukan setiap 1 tahun saya ke sana. Dan itu di malam harinya setelah kami selesai melaksanakan taur agung, sekarang kan ada pemerintah sedang giat melakukan ogoh-ogoh. Tujuannya bagaimana untuk nyomnya butuh kali biar alam ini menjadi landai, dan itu menjadi damai. Padahal kami sudah dari dulu. Melakukan itu, bukan ogoh-ogoh. Begitu kami ada di sini selesai melakukan taur agung sore hari, mungkin jam segini baru sedang mulai. Selesai taur agungnya sebentar, jam 7 malam, peteng itu kami bersama masyarakat Juru Mangku semua dan tokoh-tokoh semua hadir ke Pura Penyimpanan Pura Dalam. Nah di sanalah hidup bertaruh dalam, hidup taruh Datu Gede dan hidup taruh Datu Durgu, Datu Ayu, hidup tedun, melihat wewidangan, artinya ngecek wewidangan, tapal batas selatan Desa Adat Tojiwo di sini dicocor namanya. Nah itu tapal batas barat di depan Pura Penasaran Agung Tubaga. Tapal batas utara di sini sebelah di Lebuh, namanya di Lebuh. Tapal batas di Lebuh. Nah itu kembali lagi ke timur, pokoknya di pinggiran wewidangan itu, pinggiran wilayah itu terus dijelajahi oleh Desa Sunan. Artinya bagaimana mungkin beliau mengecek secara sekali, beliau mengecek bagaimana keadaan wilayah, aman enggak, bagaimana keadaan masyarakat banyak, bagaimana. Nah di sampun ikut terakhir beliau di sana mengadakan yang tanpa gong, tanpa suara, tanpa lampu,
pokoknya sepi lah, sepi, nggak ada suara, sepi, hanya jalan kaki pengiring gitu. Nah, terakhir baru di Sitru di Kemun. Nah, di sanalah beliau bersemedi sebentar, di dalam terduduk Dewi Ratu Ayu, Ratu Gede semedi beberapa menit. Setelah saya semedi baru berangkat lagi kembali jujur penyimpanan. Nah, selesai di penyimpanan, biasanya kita sudah melakukan nyepi. Seperti kami katakan tadi, kami tidak melakukan ogoh-ogoh dan tidak diperbolehkan melakukan ogoh karena kami sudah ide susunan kami setunggil setiap kesana malam itu beliau langsung turun melihat situasi di Widangan di wilayah Desa Adat Tojiwo. Nah, selama itu keadaan Widangan sudah ya aman-aman saja, tertib, tidak ada masalah. Artinya masyarakat sudah damai, bisa melakukan aktivitas sesuai dengan Swadharma. Ada yang jadi kuli, ada yang jadi petani, dan ada yang lain-lainnya, ada pegawai negeri dan lain-lainnya itu. Nah, selama bulan-bulan berjalan dari kesana sudah aman sampai kelima. Di saat purnama kelima lah itu kami Adat Tojiwo melakukan yang namanya musabun ini. Artinya bagaimana pas kami sudah damai, sudah aman wilayah kami, masyarakat bisa bercocok tanam dengan bagus dan hasilnya dengan bagus, maka dari itu kita di sini melakukan musabun ini. Setelah padi itu bagus, akan panen padi, kita melakukan musabun ini dulu. Ini itu kan alasannya kan seri itu kan lambang betara seri, lambang padi. Kami merasa bahagia, mengucapkan syukur kepada beliau sehingga kami mengaturkan pemusabun ini. Nah, saat itulah kami bersukaria bersama masyarakat Tojiwo melakukan itu, dan semua ide betara, semua yang ada di Adat Tojiwo dari ide betara pusat Bali Agung sebagai penyelenggara musabun ini, yaitu betara dalam Tedun, mungkin diundang itulah dengan bahasa sekarang Nodio bahasa di skalanya, yaitu betara penyatur lawu, mereka di betara lagu kau, lagu kangin, lalu melinsir, penataran agung tenaga, itu betara penyatur lawu desa. Sama seperti di Pesakeh, karena kita ada kajian di Pesakeh. Di Pesakeh ada juga betara catur lawu. Umpamanya di Pesakeh, Ratu Pasa, Ratu Pande, Ratu Penyarikan, Ratu Duko, itu catur lawu. Kalau di sini di Adat Tojiwo catur lawu, betara catur lawu ini lagu kau, lagu kangin, dalam linsir, atau lagu itu ide betara pusat diambil sedemikian rupa biar betul-betul nyaman, aman hidangannya gitu. Nah, itulah setelah melakukan musabun ini kembali lagi, selesai melakukan musabun ini di sini selama 3 hari di betara nyejer. Proses musabun ini sudah ada, nanti kemarin sudah kasih fotonya itu proses. Nah, itulah tradisi kami yang kami lakukan dari ribuan tahun, pernah tidak dilaksanakan waktu Gunung Agung meletus tahun kemarin, bukan tahun 63. Tahun duluan tuh. Mungkin karena masyarakat kami merasa tidak nyaman karena juga teknologi zaman belum seperti sekarang ini majunya, tidaklah dilaksanakan karena beberapa tahun, mungkin 50-an tahun, ratusan tahun tidak dilaksanakan. Begitu kami ngayah di sini sebagai Bendesa Adat, kebetulan lagi dari Majelis Agung Provinsi Bali kita dituntut semua adat di Bali kalau punya tradisi bangkitkan sekarang. Kalau memang itu satu-satunya untuk menguatkan adat Bali gitu. Dia tanya kepada pengisir memang benar kami punya tradisi gitu. Tradisi yang namanya musabun ini. Artinya musabun itu kita melaksanakan akan melaksanakan panen raya dengan hasil yang melimpah, yang di sawah siap dipanen, maka dari itu kita bersukaria untuk mengucapkan rasa syukur kepada beliau, satu kepada Maha Pencipta, dia beristana di Bali Agung, Betara Brahma, Maha Pemelihara, beliau di sini di Pura Pusat,
beristana Betara Wisnu, maaf ya, dan Betara Siwo diperdalam sebagai pelebur. Nah itulah dasar kami Astongkara sampai saat ini masyarakat kami aman dan tidak berani tanpa melakukan apa yang sudah dititipkan oleh leluhur kami, terutama masyarakat Desa Adat Tojiwo. Semoga kedepannya kita tetap langgeng semua tradisi yang kita sudah warisi dari leluhur Astongkara bisa dilaksanakan setiap tahun. Jika mantan. Berarti dari tadi pemaparan dari Bapak Bendesa Adat Desa Tojiwo ini sudah lengkap nih Kang ya. Berarti dari sejarah dan juga kaitan dari Pura Puseh dengan Pura Besakih. Tradisinya juga. Ya, dan juga tradisinya juga. Jadi mungkin bagi para penonton bisa mengetahui bagaimana sejarah dari Desa Adat Tojiwo ini Kang Pak nggih. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bisa tanyakan lagi atau sudah cukup? Jadi mungkin sekian dari wawancara kami mungkin Pak nggih. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila kami ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja nggih Pak nggih. Jadi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Semuanya Pak nggih. Sarang-sarang. Demikianlah video mengenai Desa Adat Tojiwo dari sejarah, tradisi, dan juga kearifan lokalnya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sekian dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.